Shalom, selamat pagi semua rekan-rekan sekerja Allah. Hari ini kita ketemu lagi dalam renungan. Dan sebelum kita masuk dalam renungan lebih jauh, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kalau kami pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang segar, dan kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar satu kali renungan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat semua penyertaan-Mu di hari-hari yang begitu luar biasa ini Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan untuk boleh mengerti dan menyerap semua firman yang Kau sampaikan Tuhan, sehingga itu menguatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Shalom saudara, selamat pagi semuanya, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah semuanya. Hari ini saya mau beri judul pada renungan saya, Jangan Jual Allahmu. Saudara, di tanggal 12 Maret ya, ketika kita sedang beribadah, itu song leader kita tuh membawa tentang pergumulan dia ketika dia memilih antara Tuhan dan pilihan yang lain. Nah saudara, saya mau bawa, saya juga nggak nyangka ya, maksudnya waktu itu saya sebenarnya juga sedang diproses untuk hal-hal seperti itu. Jadi itulah yang saya akan bawakan hari ini. Cuma mungkin dari cara yang berbeda. Ya saudara, belakangan hari ini saya pernah ngikutin, masih ngikutin seorang seorang di Instagram, ya kan? Seorang di Instagram, dan saya sedikit terkejut ketika tiba-tiba dia itu mengubah keyakinannya. Ketika dia tiba-tiba mengubah keyakinannya, wow, saya cukup shock gitu kan. Ya tapi pada akhirnya saya berpikir begini, oke lah, itu pilihan hidup dia. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saudara, dari sana saya juga belajar bahwa di saat-saat sekarang itu ya, saya sendiri juga mengalami banyak sekali pergumulan saudara belakangan hari ini yang benar-benar bertubi-tubi ya. Setahun hampir setahun setengah lah terakhir ini ya. Mulai dari keluarga, mama papa saya, terus urusan kita sendiri gitu kan. Itu benar-benar kayaknya tuh nggak bikin saya itu bernafas gitu. Tapi sampai satu titik ketika saya benar-benar bukan benar-benar terjepit, tapi ketika saya merenungkan gitu sama Tuhan, saya cuma ngomong begini sama diri saya sendiri. Hei jiwaku, saya bilang, bagaimanapun juga dunia ini mencoba menjauhkan saya dari Tuhanku, dengar saya katakan bahwa cuma Tuhan yang bisa saya andalkan. Saudara, saya cuma mau bilang begini saudara, di ayat firman Tuhan tuh ada yang dibilang gitu, sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap gunung batuku, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, saya mau ajak saudara untuk coba buka pikiran saudara ya. Sekarang begini saudara, oke lah, kita punya banyak masalah, kita punya banyak pergumulan, kita punya begitu banyak orang-orang sekeliling kita mengecewakan kita, sehingga kita tuh ngerasa kok orang-orang dalam komunitas saya sendiri tidak mendukung saya, malah orang-orang di luar sana yang mendukung saya. Tapi saudara, saya mau bilang saudara, bahwa ketika saudara berjanji membuka hati dan jiwa dan roh saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sana saudara membuat sebuah komitmen bahwa saudara mempercayakan hidup saudara kepada Sang Pencipta Tuhan Yesus, Allah Bapa kita. Benar? Nah, sekarang saudara, ketika saudara berada dalam lingkungan-lingkungan yang begitu menjatuhkan saudara, lingkungan-lingkungan yang seakan-akan orang sekeliling gue juga gak nolong kok, malah gue dapat support dari orang-orang lain saudara. Saudara, yang saudara cari di dalam rumah Tuhan, di dalam sebuah lingkungan gereja, bukanlah orang-orangnya. Kalau saudara lihat orang-orangnya, saudara akan kecewa, karena gereja itu adalah kumpulan-kumpulan penjahat yang dipulihkan. Setuju sama saya ya? Itu bukan kumpulan orang-orang kudus di sana saudara, tapi kumpulan-kumpulan penjahat yang sedang diproses untuk jadi benar. Itu adalah sekolah ya. Jadi kalau saudara kecewa sama orang-orangnya, itu satu hal yang sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, kalau saudara kemudian menjual iman saudara karena saudara merasa begitu banyak masalah. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau bukan Tuhan yang menolong saudara, saudara mau bergantung sama siapa? Sama orang lain? Yakin dia akan menolong saudara? Sama diri saudara sendiri? Saudara itu siapa? Ya kan, saudara itu juga ciptaan Tuhan. Benar ya?
Atau saudara mau percaya sama orang-orang berduit? Berapa lama mereka bisa menolong saudara kalau saudara punya masalah finansial ya? Atau saudara mau percaya sama orang-orang yang lain yang berpangkat atau apa segala macam? Nggak bisa saudara, itu bukan suatu jaminan yang pasti bahwa saudara akan lepas dari masalah. Yang paling besar dari dunia ini adalah Tuhan, Allah pencipta semesta yang sudah mati dan dibangkitkan saudara. Nah sekarang kalau dia udah super ya, kalau saya boleh bilang dia superhuman, dia juga super God istilahnya kalau saya boleh bilang. Ya super lah, pokoknya dia udah super dah. Dia udah yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Selain sama dia, saudara bisa menggantungkan hidup saudara sama siapa lagi? Coba saudara mikir. Sama siapa lagi saudara? Sama Lucifer, iblis itu. Lah dia aja ciptaannya Tuhan yang kemudian memberontak. Ya kan? Jadi dia kalau diciptakan otomatis berarti dia lebih rendah. Ya kan? Dari sang penciptanya. Jadi saudara, kalau saudara mengambil sebuah sikap bahwa saudara akan menjauh dari Tuhan, entah saudara mau pindah, saudara mau bilang saya nggak percaya Tuhan lagi, saudara mau percaya sama siapa? Siapa yang bisa saudara andalkan melebihi Tuhan kita? Siapa saudara? Kemarin malam waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya tuh dapat satu ayat, anak saya baca. Dan papinya forward ke saya karena kebetulan saya lagi nggak di rumah waktu itu, saya lagi nginep di rumah papa saya. Dia menyampaikan, dia ngirimin ke saya ayat di Mazmur 119 ayat 115. Ditulis begini, menjauhlah daripadaku hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Saudara, kalau saudara udah percaya sama satu Allah, sama Tuhan Yesus, pastikan bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan saudara. Karena memang cuma dia saudara. Saudara bisa berdiri di sana, bisa mengandalkan dari saudara hidup sampai saudara mati. Kalau enggak, siapa? Coba saudara kilas balik, pikir lagi di dalam diri saudara sendiri. Apakah saudara lebih hebat dari Tuhan? Apakah saudara lebih kuat dari Tuhan? Apakah saudara merasa dunia ini dengan semua kemegahannya lebih hebat dari Allah? No. Pada akhirnya saudara akan sampai pada kesimpulan bahwa sekalipun saya mau lari sampai ke ujung bumi, ngumpet di mana-mana, di lubang kelinci, di lubang semut, dimanapun saudara, saudara nggak bisa lari daripada Tuhan. Karena dia yang membentuk saudara, dia yang menjadikan saudara. Mau kemana saudara lari? Nggak ada saudara. Jadi jangan pernah lari dari Tuhanmu. Kembali sama dia, dengan cara menyerah sekali atau terpaksa sekali, satu-satunya cara cuma menyerah sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus. Itu aja. Saya tidak panjangkan renungan saya hari ini. Saya cuma ingatkan saudara, jangan lari dari Tuhanmu. Jangan lari dari Tuhan Yesus kita. Itu aja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami berdiri hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Siapa kami Tuhan? Siapa kami? Dan kami percaya Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau tetap yang akan memegang hidup kami. Dan kami tidak mau menjual Engkau Tuhan pada apapun Tuhan. Tidak pada apapun. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Hal Yesus. Amin. Jangan lari dari Tuhanmu. Dari Tuhan kita. Tuhan Yesus. Amin.